Selamat berjumpa kembali dengan channel CTC. Kali ini saya akan mencoba, dan ini sudah terbukti berhasil. Mungkin di kalangan para servis sudah banyak yang tahu, tapi ini hanya dokumentasi saya saja. Barangkali ada orang yang belum mengetahui ataupun para user yang belum paham cara mengetes backlight LCD TV ataupun LED, dan cara mengetes power supply apakah berfungsi normal atau tidak. Ini diperlukan karena jika kita menemukan TV dengan kondisi mati total karena mainboardnya sudah rusak, kita bisa copot mainboardnya dan tikonnya ke atas. Kita hanya pasang cuma power supply unitnya saja atau PSU. Dan bagaimana cara mengetahui bahkan inverter dari sebuah LED TV atau LCD TV masih berfungsi normal? Karena ini dibutuhkan jika kita ingin mengganti mainboard yang universal. Kita bisa pakai power supply unitnya dengan inverternya jika memang masih kondisi baik. Tinggal kita modifikasi dari input backlightnya dari universal mainboard tersebut. Nah, ini saya contoh, ada TV sub 22 in. Ini sudah saya buka. Sudah tidak mohon maaf sebentar. Sudah tidak terpasang mainboard dan power supply, sudah saya copot. Cara mengetahui mainboard masih berfungsi atau power supply masih berfungsi dan inverternya, kita akan coba lakukan pemasangan. Cara mengetes tanpa mainboard. Oke, lanjut. Alat yang kita butuhkan hanya 3 buah resistor. Nah, ini resistor yang nilainya 4,7K. Nah, ini 4,7K. Bisa yang 1/4 watt atau 0,25 atau setengah watt atau juga 1 watt, bolehlah apa saja yang ada. Nah, ini sekedar gambaran. Saya bikinkan sebuah skema. Dalam sebuah power supply unit, kalau kita sambungkan dengan listrik, yang masih normal itu mengeluarkan tegangan 5 volt. Nah, 5 volt ini untuk disuplai ke mainboard supaya bisa switch on atau power on, ditekan langsung nyala dan keluar tegangan yang lainnya seperti yang 12 volt atau buat backlight power on nya, nanti ada semua. Nah, ini caranya, cuman kita yang butuhkan itu cek dulu tegangan yang 5 volt itu apakah ada atau enggak di sebuah PSU. Ini yang kalau normal pasti 5 voltnya udah langsung keluar. Kalau ada diukur pakai ampermeter, kita tinggal jumper yang ke power on 4,7K, terus lagi ini buat ke backlight on sama nilainya. Satu lagi buat PWM dim atau si backlight itu bisa mati otomatis setelah sekian detik. Kalau tegangan ke sini itu diatur sama mainboard sudah tidak keluar, maka dia akan padam sendiri. Untuk mempercepat, kita lanjut. Nah, ini udah saya jumper sebetulnya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Pertama, cari yang 5 volt. Ini yang 5 volt udah ada keluar. Kita tinggal jumper yang ke power on untuk menghidupkan sebuah PSU. Jadi nanti kalau kita jumper, ini langsung keluar tegangan semua.
di pin outnya sini, di soketnya ini. Kita akan coba sambungkan ke, nah ini backlight dari LCD, kita sambungkan ini ke inverternya. Kita akan coba solder, buka ini karena tadi saya udah pasang, saya coba buka lagi ya. Kita akan coba untuk sambungan ke listrik dan kita ukur. Yang tersambung hanya ke bagian power on sebuah PSU. Jadi ini fungsinya kita bisa tahu apakah PSU ini masih bekerja dengan baik. Untuk syarat kita nanti penggantian sebuah mainboard universal kalau memang mainboard asalnya sudah tidak bisa digunakan lagi atau diservis karena sudah rusak parah ataupun spare part tidak ada. Oke. Nah, kita akan masukkan ini ke listrik ya. Ini pertama power on yang kita ukur apakah sudah keluar 5 voltnya. Ini 5 volt pasti keluar kalau si power supply masih normal. Nah ini 5 volt udah ada, bisa kelihatan. Kita jumper ke power on mainboard, power supply unit maksudnya, maaf, supaya nanti bisa keluar tegangan yang 12 volt. Nah ini yang 12 ada banyak sih, ada yang 15 volt, ada yang 12 volt, tergantung dari berbagai jenis power supply unit. Nah ini udah ada keluar, tinggal kita sambungkan untuk power on backlight driver inverternya. Kita akan coba sambungkan. Nah ini saya kembali tes, ini masih belum nyala ya LCD nya, ini masih belum nyala. Kita coba. Ini ada 2 buah warna kabel, biasanya yang dipakai untuk backlight on. Ada yang biru, ada yang kuning. Nanti kita pilih saja salah satu. Yang satunya lagi buat PWM dim. PWM dim itu untuk supaya dia bisa padam otomatis si LCD driver LED-nya. Nah ini untuk power on backlight ini ya, bisa kelihatan. Nah ini yang satu lagi ini buat PWM dim, artinya untuk otomatis. Jadi
Jadi untuk menghemat kita membeli spare part, misalkan kita ingin membeli mainboard yang universal, jadi kita nggak beli lagi power supply unitnya atau adaptor untuk menghidupkan mainboard tersebut, dan juga backlight LCD-nya ini buat inverternya. Jadi kita nggak beli inverter. Nah ini kita nggak beli inverter lagi buat driver LCD-nya ini. Oke, kita akan coba. Nah ini udah terpasang semua. Jadi ini walaupun nggak connect ke mainboard, dilepas, artinya bisa rusak, bisa apalah, atau hanya untuk sekedar mengetes, kita bisa melihat LCD LED-nya nyala, atau kalau LED ya LED. Kalau LCD biasanya inverternya pakai sistem trafo lagi, tapi fungsi secara keseluruhan sama. Intinya seperti itu. Yang dibutuhkan hanya resistor dengan skemanya seperti inilah kurang lebih ya. Mungkin para sahabat tuser bisa lebih mengerti kalau yang sudah biasa bekerja. Oke, kita akan coba. Ini udah kita zoomnya sedikit. Nah, sekarang kembali ke normal untuk bisa melihat apakah cara tersebut berhasil, dan memang saya praktekkan di setiap TV untuk mengetes berhasil. Nah ini sudah nyala ya, ini udah nyala. Nih power supply-nya yang kita jumper tadi bisa kita lihat. Nah ini. Nah, ini sama sekali nggak ada mainboard atau PSU yang terpasang karena udah saya buka ya. Jadi intinya seperti itu, biar kita tahu sebelum kita membeli. Untuk penggantian kita lebih tahu, bisa ini LED-nya masih berfungsi bagus, tinggal kita nanti apakah LCD-nya juga bagus setelah misalkan dicek pakai mainboard yang universal. Begitu saja sedikit trik atau tutorial. Ini hanya sekedar dokumentasi saya saja. Barangkali ada yang membutuhkan ataupun merasa bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Akan kita coba ya, kita matikan. Nah ini mati. Nah nyala, ini masih terpasang ya. Terima kasih.